Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga aku yang di sini, alhamdulillah teman-teman. Dan kali ini ya nggak biasanya ya. Waktu dulu masih hamil aku sering bikin makanan di dapur ya, tapi setelah Alisa lahir jarang banget ya. Jadi kali ini aku mau bikin sapi lada hitam ala-ala ya, simple ala-ala aku. Terus ya kali ini nggak ada Alicia, dia lagi tidur di ruang tamu. Biasanya dia di belakangku di stroller ini ya, tapi sekarang aku taruh di bouncernya ya, itu yang dihadiahin sama Mbak Emma, Tante Emma waktu itu ya. Jadi sekarang aku lagi di dapur, lagi mau masak ya. Dan kalau misalnya nanti aku sama Alisa ke tetangga, mungkin aku mau nyuruh tetangga nyobain masakan Indonesia teman-teman ya. Jadi kalau memang iya ya, we'll see ya teman-teman, gimana reaksi tetanggaku makan makanan Indonesia, masakan yang aku buat ya. Jadi let's do it teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan dagingnya. Dagingnya ini daging kurban pemberian dari temen ya, dari tetangga. Nah, ini udah aku potong-potong, tapi nggak begitu tipis-tipis teman-teman, karena waktu itu udah dadu-dadu ya. Jadi cuman aku potong jadi dua. Dan ini udah aku taburin tepung kanji ya, tepung maizena, tepung jagung itu teman-teman. Nah, tepung jagung, terus aku mau kasih sedikit minyak wijen, dan juga mau aku kasih sedikit minyak zaitun, sedikit-sedikit. Dan aku udah kasih siau alias soya sauce, kecap asin. Dan sekarang aku mau aduk ya teman-teman. Dan ini juga udah aku potong-potong bawang, daun bawang, ini bawang putih, ini bawang bombay yang merah, dan ini cabai merah aku potong-potong. Jadi simple aja. Dan sekarang aku mau oseng-oseng. Nah, aku udah nyalain api ya teman-teman. Sekarang aku masukin bawang putihnya. Setelah bawang putihnya, aku mau masukin dagingnya teman-teman ya. Ini ala-ala aku aja ya, dikit. Nah, wangi. Nah, ini aku lagi blender itu ya, black peppernya. Terus aku mau kasih tepung jagungnya lagi. Terus aku kasih juga sedikit kecap asin dan sedikit apa ini, saus tiram teman-teman. Nah, terus kasih air ya. Nah, terus diaduk. Nanti ini disiramin ke dagingnya sebelum diangkat ya teman-teman.
Ini dagingnya tadi aku kasih air karena dagingnya itu agak kotak-kotak ya. Kalau misalnya yang tipis-tipis seharusnya nggak perlu dikasih air, langsung aja ditaruh perbumbuan, yaitu cabai sama bawang bombay dan bawang daunnya ya. Tapi ini ala-ala aku ya teman-teman ya, kemarin udah bikin dan enak, aku seneng, dan karena ada lagi dagingnya jadi aku bikin lagi aja. Nah, airnya udah hampir habis ya, aku masukin perbumbuan semuanya teman-teman. Tangan satu pegang HP soalnya ya. Susah juga. Nah, seperti ini. Terus aku masukin bumbu saus yang udah aku campur ya. Ini aku masak sampai mendidih dan mengental sedikit. Buat aku enak sih teman-teman, kemarin habis nasi banyak dan sekarang masih ada nasi sedikit lagi, nanti mau aku habisin pakai ini. Nah, bumbunya udah mengental, ini waktunya mau aku matiin api ya. Tapi kurang, aku udah nyoba kurang black peppernya, jadi mau aku tambahin lagi. Jadi seperti ini ya ala-ala aku teman-teman. Nah, selain sapi lada hitam, aku juga mau bikin perkedel jagung teman-teman. Ini udah aku siapin, ada jagung, tentunya ini 2 tapi sedikit juga ya, tapi nggak apa-apa. Terus ini ada bawang daun, aku suka banyak. Ada cabai buat merah-merah, ini ada bawang putih, ada bawang bombay kecil. Aku mau masukin semuanya. Setelah ini tambahin tepung terigu sama tepung jagung biar renyah ya teman-teman. Tambah juga tepung baking powder biasanya aku, jadi renyah teman-teman. Nah ini perbandingannya 2:1 ya teman-teman. Ini tepung terigunya 2, tepung jagungnya 1, seperti itu teman-teman. Jadi aku mau kasih tepung terigunya 4 deh, tepung terigu 4, tepung jagungnya 2. Nah, mau aku tambahin garam sama lada, jadi mungkin sedikit micin teman-teman. Nah, sekarang udah mau mulai goreng ya teman-teman. Seperti ini, yang kecil-kecil saja. Ini wajannya orang Turki buat masak sucuk biasanya teman-teman, masak sosis sama telur kayak gini, tapi aku pakai karena kecil gampang. Aku suka api gede, jadi kering teman-teman, cepet. Good morning, Alicia bangun teman-teman ya, Masya Allah aku udah selesai. Terima kasih Alicia ya, ini udah selesai. Ini nasi kemarin, ini sambal tadi pagi. Nah, Alicia, mami makan dulu ya, jangan nangis ya. Nah teman-teman, sekarang Alicia aku pindah di stroller ya, biar di sampingku ya, biasanya dia juga bisa tidur lagi ya. Jadi ini aku mau
makan. Karena ada AC di ruangan ini, jadi ini mendingin dan membeku. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enak menurut aku ya. Nah, jadi tuh kalau aku sendirian itu nggak bakal mungkin bikin makanan orang Turki ya. Makanan Turki itu nggak bakal mungkin teman-teman, karena kenapa ya, nggak bakal deh. Masih mending ibaratnya telur sama nasi kayak gitu teman-teman. Nah, ini renyah teman-teman, renyah banget. Nggak tahu ini bakal sharing ke tetangga apa enggak. Kalau aku diundang ke sana ya mungkin aku mau bawa, kalau enggak ya nggak enak juga sih, karena mereka ada orang 5 serumah, jadi tapi sekedar mencoba sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Biasanya kita duduk-duduk di bawah pohon, ngeteh terus makan kuaci gitu ya teman-teman. Terus Alisha banyak yang gendong main gitu, jadi aku senang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya kemarin nggak aku kasih baking soda ya, kali ini aku kasih baking soda jadi empuk teman-teman. Jadi aku mau makan dulu. Setelah makan aku ada cerita tentang kehidupanku ya, nanti aku ceritain teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi makan dulu ya teman-teman. Alisha mau tidur lagi. Masya Allah ya anakku, alhamdulillah gampang, bisa tidur di mana aja ya, mau di sofa, mau di stroller, mau di tempat tidurnya, mau sama aku. Alhamdulillah gampang teman-teman. Dan hari ini tepatnya tanggal 15 Alisha itu genap 3 bulan. Alhamdulillah sehat walafiat. Pagi ini telepon neneknya babane, happy banget dia, teriak-teriak. Jadi besok juga kita mau ke sana teman-teman. Ada cousinnya babane, cousinnya mertua mau datang, dan dia juga pengen ketemu Alisha sama aku. Jadi aku mau ke sana sarapan. Mungkin tamunya datang siang kalau nggak salah. Aku makan dulu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman udah kenyang ya, dan alhamdulillah Alisha juga masih tidur ya. Jadi aku mau cerita tentang pengalaman pribadiku ya. Jadi ibaratnya gimana ya, percaya nggak percaya ya teman-teman, ini kejadian yang menimpa aku ya. Jadi waktu itu aku pacaran sama orang Jerman di Bali ya, waktu itu LDR, dan waktu itu aku ngekos di Ubud Bali ya teman-teman ya. Dan in total aku hidup di Bali sekitar 2 tahun setengah, dan waktu itu aku lagi LDR sama mantan orang Jerman. Nah, aku ngekos. Nah, di situ aku ada kakek-kakek ngelihat aku ya, ngelihat aku. Awalnya dia datang mijet tetanggaku, dan setelah itu nggak sengaja ngelihat aku ya, dan katanya dia bisa nyembuhin berbagai macam penyakit ya, maksudnya karena aku punya penyakit kayak eksim teman-teman, penyakit eksim. Jadi ini kadang-kadang kumat teman-teman, kalau aku stres lah, kalau aku di air terus tanganku lah gitu, jadi kumat. Nah, aku manggil dia, suruh ngeliatin tanganku gimana, bisa disembuhin apa enggak sama dia. Alisha mau jatuh teman-teman, sini nah.
Sini tak gendong. Nah, aku lanjutin ya teman-teman sambil gendong Alisa ya. Jadi waktu itu aku tanya sama bapak itu ya, kira-kira bisa nyembuhin penyakitku enggak gitu ya. Dan bapak itu bilang iya. Nah, bapak itu bawa belerang kemudian harinya. Nah, bawa belerang. Di saat itu bapak itu ngelihat mukaku. Nah, katanya dia tanya begini teman-teman, kamu itu pernah nyakiti seseorang enggak gitu, kamu pernah nyakiti laki-laki gitu. Nah, aku kaget ya, aku kaget teman-teman. Nah, emangnya kenapa, aku bilang gitu. Nah, ternyata dia bilangnya auramu gelap gitu, kamu ada yang nutup gitu. Nah, aku kaget ya. Pantesan aku gitu teman-teman, karena selama ini memang aku bertanya-tanya pada diri sendiri ya, salahku apa, kekuranganku di mana ya. Karena selama ini ya, waktu di Hong Kong itu beberapa kali aku pacaran sama orang di Hong Kong ya. Nah, waktu itu juga sempet mana ya, zamannya Dian Bara masih di Hong Kong juga ya, aku juga sempet hangout sama dia gitu. Tapi waktu itu Dian Bara belum ketemu suaminya ya, waktu itu aku juga ya belum ketemu yang cocok teman-teman ya. Jadi pas Dian nikah, terus yang lain nikah, teman-teman udah banyak banget nikah ya, aku masih aja sendirian ya sampai aku pulang umur 37 ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya aku pengen dapat jodoh di Hong Kong ya teman-teman ya. Jadi karena udah suka Hong Kong, apapun gampang ya di sana ya. Terus teman-teman banyak ya, udah kayak keluarga di sana. Jadi benar-benar kepengen cari jodoh di sana teman-teman. Tapi ternyata nggak ada satupun yang serius ya. Jadi waktu itu bapak itu bilang gini, ya udah aku ruqyah ya gitu. Ya maulah, aku langsung mau kan. Nah, begitu di ruqyah, padahal nih waktu itu aku juga masih pacaran sama orang Jerman ya, yang di Bali itu ya, tapi LDR teman-teman. Nah, pas itu nggak lama kemudian si cowok itu datang ke Bali nemuin aku. Nah, nggak tahu kenapa 6 minggu kemudian aku diputus teman-teman ya. Jadi aku sakit banget. Jadi aku, nah kok kejadian lagi gitu kan, apa ruqyahnya nggak manjur, apa memang masih ada gitu kan. Aku apa iya apa enggak gitu ya, pokoknya aku bertanya-tanya sendiri ya. Nah, apa salahku gitu kan. Semua keluarga udah setuju ya, aku juga pikir itu cowok yang terakhir buat aku ya. Nah, keluarganya dia udah seneng banget sama aku ya, sampai fotoku sama pacarku juga dipajang di dindingnya ibunya dia gitu kan. Nah, akhirnya aku patah hati, terus aku pulang kampung. Nah, begitu pulang kampung, aku waktu itu pas jalan-jalan di area tetangga kampung teman-teman. Nah, di situ ada tempat ruqyah. Nah, ada tempat ruqyah. Waktu itu aku jalan-jalan sama ponakan ya, dan aku masuk, aku tanya. Nah, ternyata iya, katanya masih ada gitu. Nah, akhirnya aku didoain ya di ruqyah ya. Waktu itu sih aku nggak kerasa apa-apa teman-teman. Nah, aku nggak kerasa apa-apa. Terus beberapa hari sebelum ke Turki, aku disuruh datang bawa kacamata, scrub sama minyak wangi ya. Tapi waktu itu aku nggak punya minyak wangi ya, jadi aku cuman bawa scrub sama kacamata. Nah, didoain sama dia, terus aku dikasih minyak wanginya. Nah, udah gitu
uh, aku disuruh bersedekah di 10 masjid ya yang ada kotak amal gitu. Nah, dia bilang semakin banyak kamu lakukan semakin cantik wajahmu, bilangnya gitu ya. Nah, akhirnya aku lakuin teman-teman, tapi enggak full 10 ya, sebenarnya enggak full 10 atau 4 apa 5 lah, nggak tahu lah waktu itu. Agak malu, nggak tahu kenapa nggak berani masuk, hanya cuman ngasih sedekah aja, nggak tahu. Terus juga waktu itu aku ke Bali lagi sih ya, jadi di Bali kan jarang masjid juga kan, jadi nggak full 10 teman-teman. Nah, jadi setelah itu aku ke Turki ya. Setelah aku ke Turki, yaitu aku 10 bulan ketemu suamiku ya. Nah, padahal waktu itu ya nggak nyangka aja teman-teman ya, tapi kayak kok gampang memang ya, karena 5 bulan aku hubungan, pacaran, aku nanyain suamiku langsung bilang serius. Terus terus 7 bulan aku nikah. Nah, jadi kan cepet teman-teman, sedangkan aku sama sekali nggak berpikiran ya, karena dia ya masih bayi kadang kayak bayi teman-teman ya. Jadi ya nggak tahu kenapa ya, pas sama keluarga nggak begitu disetujui pun dia memperjuangkan aku. Jadi ya terima kasih suamiku ya, setidaknya pokoknya aku hargai apa yang udah dia lakukan untuk aku ya. Jadi suamiku benar-benar bertanggung jawab untuk aku ya, walaupun nggak sempurna, tapi dia sayang sama anakku ya, walaupun nggak punya waktu teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa scarf sama kacamatanya itu hilang. Itu tuh hilangnya sebelum aku nikah teman-teman. Nah, kalau minyak wangi sih memang udah habis ya, tapi itu barangnya 2 itu aku cari udah gak ada. Jadi heran teman-teman, pokoknya percaya nggak percaya teman-teman. Jadi bagi kalian ya, misalnya yang nonton video ini ada yang seumuran aku nggak nikah, mungkin bisa dipertanyakan ya. Jadi wallahu alam lah, alhamdulillah sekarang hidupku sudah sangat membaik ya, walaupun hanya sekedar berkecukupan, tapi alhamdulillah banget aku sehat ya. Pokoknya anakku juga sehat, pinter ya, masya Allah pokoknya. Jadi itu aja ya sharingku kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya dan informatif ya. Jadi bagi kalian, berusahalah selalu berbuat baik pada siapapun ya, jangan menyakiti orang yang mencintai kamu jangan menyakiti orang yang mencintai kita ya. Jadi jangan ditiru aku masa laluku itu ya. Jadi aku menyakiti si cowok orang Tegal kalau nggak salah itu. Jadi ya percaya nggak percaya, hal itu menurutku ada. Jadi itu aja ya teman-teman sharingku kali ini. Thank you for watching, see you in the next video. Wassalam.